Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial lagi. Kita lanjutkan ke yang Excel selanjutnya, yaitu di sini kita akan membahas mengenai fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan dengan menggunakan cara pertama dan cara kedua. Jadi di sini ada penggunaan rumus fungsi VLOOKUP maupun HLOOKUP, yang mana fungsi VLOOKUP itu adalah mencari data secara vertikal dengan tabel bantu. Sementara HLOOKUP itu mencari data dengan horizontal dengan tabel bantu. Nah, di sini kita buat dulu tabelnya biar Anda makin paham. Di sini ada laporan penjualan paket komputer. Lalu di sini ada PT Multiguna. Oke, lalu di sini ada nomor. Agak banyak nih ya, nomor, nama pembeli, jenis komputer, lalu di sini ada klasifikasi sampai 5. Lalu aksesoris sampai 4. Lalu harga jual paket. Nomor, nama pembeli, jenis komputer, klasifikasi, merek komputer, ukuran harddisk, besar memori, adapter display, sound card, merek ROM, merek CD-ROM. Lalu di sini aksesoris. Di sini ada merek printer, merek modem, bonus, aplikasi. Lalu harga jual paket. Nah, di sini kita besarin sedikit yang bawahnya. Lalu di sini kita wrap text aja. Kita besarin lagi kalau nggak nampak. Rapikan dulu ya. Tambah. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang ini kita besari. Ini kita buat rata tengah. Besari. Yang ini gak usah dibuat. Oke, sudah rapi. Lalu di sini kita buat datanya 1, 2, 3, 4, 5 aja. Di sini nama pembelinya ada Lia, Maya, Sari, Titi, Yeni. Jenis komputernya yaitu Pentium 1, Pentium 4, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 1. Merek komputernya, nah di sini kita akan mencarinya menggunakan VLOOKUP maupun HLOOKUP. Ini kita bentuk dulu nih tabelnya biar makin rapi. Lalu dikasih warna. Oke, lalu di sini kita buat tabel bantunya. Ya, ini di sini ada tabel bantu klasifikasi. Berarti ini untuk mencari bagian yang klasifikasi ini. Di sini kita buat ada jenis komputer. Saya besar ini aja. Jenis komputer, merek komputer, ukuran harddisk, lalu di sini besar memori, lalu di sini ada
adapter display, lalu di sini sound card, lalu merek kolom, merek CD-ROM. Di sini kita buat datanya, yaitu Pentium 1. Jangan ada spasi ya, Pentium 2, nah, Pentium 3, ujungnya jangan dikasih spasi lagi maksud saya, Pentium 4. Lalu di sini merek komputernya Wireless, Compact, Acer, IBM. Ukuran harddisknya 3,4 GB, 4,1 GB, 8,2 GB, 10 GB. Lalu di sini besar memorinya, di sini ada 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB. SIS, S3, Cirrus, dan Trident. Lalu di sini sound cardnya ada Syric, S-Solo, C-Media, Creative. Lalu di sini ada merek Wireless, Samsung, Acer, Asus. Ini kita besari sedikit untuk judulnya. Oke, kita warna teks. Buat data tengah biar rapi, buat bolanya nggak masalah. Lalu di sini kita buat bentuk tabelnya biar rapi. Oke, sudah ya. Oke. Nah, lalu di sini kita buat juga nih untuk yang aksesoris. Di sini ada aksesoris, kita buat di bawahnya aja sih. Aksesoris. Oke, di sini ada yang itu jenis komputer, lalu di sini ada merek printer, merek modem, bonus, aplikasi, serta harga. Oke, lalu di sini kita buat jenisnya. Di sini ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Lalu di sini merek printernya ada HP, Epson, Canon, Lexmark. Next, Olivetti, Kingston, Rockwell. Cover, meja, speaker, stabilizer. Win 97, Win 98, Win 2000, Win ME. 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Oke, lalu di sini kita buat bentuk tabelnya. Kita besari sedikit. Lalu yang ini kita buat rupiah biar tahu.
Kok yang ini kita bisa. Ini 5 juta. Oke, lalu ini kita buat biar bisa menandakan yang mana judul, yang mana isi dari tabel. Nah, di sini untuk mencari data merek komputer, kita harus gunakan tabel bantu yang klasifikasi. Yang ini berarti, bukan yang ini. Nah, karena untuk yang ini kita ingin mencari sebuah aksesoris. Jadi di sini di tabel klasifikasi ada terdapat jenis komputer, di sini juga terdapat jenis komputer. Artinya kita mencari data dengan melalui jenis komputer. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita lihat dulu bentuk dari tabelnya. Bentuk tabel bantu klasifikasi yaitu memanjang ke samping. Artinya datanya kan ini ke bawah nih. Datanya ke bawah, datanya ke bawah, datanya ke bawah, datanya ke bawah, datanya ke bawah. Berarti dia bentuk dari tabel bantunya ini yaitu vertikal. Kalau bentuk dari tabel bantu ini vertikal, kita gunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP sama dengan mencari data dengan tabel bantu secara vertikal. Berarti kita harus melihat bentuk dari tabelnya dulu. Kalau VLOOKUP mencari data dengan tabel bantu secara horizontal. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tabel bantunya, bentuknya itu vertikal, berarti kita gunakan rumus VLOOKUP. Sementara yang horizontal, yang bentuk tabelnya seperti ini, kita gunakan VLOOKUP. Cara bedakannya sih gampang ya. Artinya kita lihat aja, datanya itu memanjang atau menurun. Kalau di sini dia kan datanya menurun nih, Pentium 1, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 3. Nah, di sini dia datanya kan menyamping ini. Nah, jadi itulah yang membedakan antara vertikal dengan horizontal. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita buat nih, berarti merek komputer kita gunakan tabel bantu yang ini dengan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini ada lookup value. Lookup value ini ya, maksudnya kesamaan antara dua tabel. Yang mana di tabel utama ini terdapat jenis komputer, di tabel kedua ini, di tabel bantunya terdapat jenis komputer. Berarti kita ambil melalui jenis komputer, bukan melalui nama pembeli ataupun nomor. Di tabel bantu kan nggak ada ini nama pembeli, di tabel bantu nggak ada juga nomor. Berarti kita gunakan jenis komputer gitu. Kita mau ngambil datanya berdasarkan apa? Seperti itu ya. Ini kita klik, lalu titik koma. Di sini dia minta tabel array. Tabel array ini kita blok semua tabel bantunya seperti ini. Lalu kita tekan F4 atau absolute. F4. Lalu titik koma. Di sini ada call index name. Dia nanya nih, merek komputer ini berada di kolom berapa di tabel bantu ini? Nah, di sini kan kita lihat kolom pertama yaitu jenis komputer ke bawah ini. Kolom kedua merek komputer. Berarti di sini kita buat 2. Lalu titik koma false. False ini artinya menghindari kesalahannya. Enter. Otomatis akan dapat. Nah, seperti ini kita lihat ini Pentium 1 Wireless. Kita lihat di sini Pentium 1 Wireless. Pentium 4 IBM, kita lihat Pentium 4 IBM. Pentium 2 Compact, kita lihat Pentium 2 Compact. Benar ya? Nah, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Di sini ada ukuran hard disk. Kita buat cara yang sama dengan VLOOKUP. Lookup value kita ngambilnya berdasarkan jenis komputer. Lalu titik koma tabel array-nya kita blok ini semua. Lalu titik koma call index name. Dia nanya ukuran hard disk ini berada di kolom keberapa. Kita lihat ukuran hard disk berada di kolom ketiga. Titik koma false. Enter. Dapat kan? Nah, ini ada yang NA, yang Pentium 1. Kita lihat di sini ada NA. Nah, di sini kita lihat nih, yang ini belum saya F4 rupanya tabelnya. Jadi tabelnya itu nggak
ngasih hasil yang pas gitu. Ini seharusnya kita F4 dulu, kita absolut. F4 lalu enter. Lalu ketika kita tarik, nah maka hasilnya benar, nggak ada yang NA. Oke ya. Lalu di sini sama dengan besar memori yang ini, VLOOKUP. Kita klik jenis komputer, titik koma tabel array, F4, F4, titik koma berapa? Kolom ke-4, titik koma false. Kita tarik ke bawah. Adapter display. Di sini kita lihat berada di kolom kelima sama dengan VLOOKUP. Klik titik koma, blok semua F4, titik koma 5, titik koma false. Nah seperti itu. Lalu untuk shortcut ini sama dengan VLOOKUP. Merek CD-ROM kok nggak ada tempat saya. Klik titik koma tabel array, F4, titik koma 6, titik koma false. Merek CD-ROM, oh iya kurang satu ya. Di sini saya tambahkan klik kanan insert. Oh salah, di sini saya tambahkan klik kanan insert, yaitu merek CD-ROM. Merek CD-ROM. Di sini kita buat sama dengan VLOOKUP. Klik titik koma, tabel array blok semua, F4, titik koma, kolom berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, titik koma false. Gampang ya untuk VLOOKUP ya. Nah, jadi VLOOKUP itu maupun HLOOKUP dia harus membutuhkan yang namanya tabel bantu. Di sini kita lihat ada aksesoris. Nah, ini kita gunakan HLOOKUP karena bentuk datanya itu menyamping gitu. Kita buat sama dengan HLOOKUP. Caranya sih hampir sama VLOOKUP. Cuman di sini kita lihat di sini ada jenis komputer, kita klik jenis komputer, titik koma. Lalu di sini tabel array, kita blok tabel array-nya. F4, titik koma. Nah, di sini dia minta baris. Kalau di sana kan minta kolom, call index 6. Kalau ini row index 6. Di sini kita lihat, kita mencari merek printer. Merek printer itu berada di baris keberapa? Di sini jenis komputer kan baris pertama, merek printer baris kedua. Ini kita buat 2, titik koma false. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengerjakan antara VLOOKUP maupun HLOOKUP ini. Nah, ini tinggal Anda lanjutkan aja nih sebenarnya. Tinggal merubah dari jenis barisnya atau baris keberapanya. Di sini HLOOKUP, lookup value, jenis komputer, tabel array tinggal kita blok. F4, titik koma, lalu row index 6-nya 4, titik koma false. Untuk aplikasi gitu juga sama dengan HLOOKUP. Kita klik jenis komputer, titik koma, tabel array-nya kita klik, kita blok F4, titik koma 5, titik koma false. Lalu yang terakhir sama dengan HLOOKUP, jenis komputer, titik koma, tabel array-nya di blok semua, titik koma, belum kita F4, kita blok dulu semua, F4, titik koma, 6, titik koma, false. 6 apa 7 ya? 6 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah selesai. Tinggal kita buat format rupiah.
Nah, jadi seperti itu cara menggunakan rumus VLOOKUP maupun HLOOKUP. Jadi rumus VLOOKUP itu berlaku jika sebuah tabel mempunyai tabel bantu. Sama dengan HLOOKUP juga, kalau udah mencari data dengan tabel bantu, itu kita gunakan rumus HLOOKUP maupun VLOOKUP. Jadi kita lihat dulu bentuk dari tabel bantunya secara vertikal maupun horizontal, lalu kita kerjakan rumusnya sesuai dengan instruksi yang saya berikan tadi, yaitu di sini dia ada minta lookup value. Lookup value itu adalah dia ingin mencari data berdasarkan apa. Kalau lookup value ini gampang, kita tinggal lihat dulu yang sama antara tabel bantu dengan tabel utama. Di sini kan di tabel utama ada jenis komputer, di tabel bantu juga ada jenis komputer. Jadi kita gunakan lookup value-nya itu jenis komputer, kita klik. Nah, lalu di sini ada tabel array, ini kita blok semua tabel bantunya, kita absolute, kita M4, kita kunci. Lalu di sini ada call index name atau row index name, dia nanya data yang mau kita cari berada di kolom keberapa, kolom kedua, ketujuh atau keberapa. Lalu di sini false, ini ujungnya untuk menghindari kesalahan. Jadi di sini udah siap, ini kita simpan. Kita simpan dengan nama tugas praktikum ke-10. 10A ya. Lalu kita save. Nah, untuk tugas praktikum 10 ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.